Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan petunjuk melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan ini, kita akan menyelami salah satu ajaran penting dalam Islam. Sosok Imam Mahdi, seorang pemimpin yang dijanjikan akan membawa keadilan di akhir zaman. Siapakah beliau? Bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan tanda-tanda kemunculannya? Marilah kita telusuri bersama dengan hati yang terbuka dan niat mencari kebenaran. Imam Mahdi, yang dalam bahasa Arab berarti orang yang diberi petunjuk, adalah sosok yang diyakini akan memimpin umat Islam di masa penuh fitnah menjelang hari kiamat. Meskipun nama Imam Mahdi tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, beberapa ayat suci memberikan isyarat tentang kedatangan seorang pemimpin yang akan menegakkan keadilan. Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang Imam Mahdi dalam banyak hadis. Dalam sebuah riwayat dari Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku. Namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebenaran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan." Menurut hadis-hadis sahih, Imam Mahdi adalah keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama ahlu sunnah seperti Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa beliau adalah manusia biasa yang diberi petunjuk oleh Allah, bukan sosok dengan sifat-sifat di luar kemanusiaan. Keistimewaannya terletak pada keimanan, keadilan, dan kemampuan memimpin umat di masa penuh ujian. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh masa-masa fitnah yang besar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta takthura al-fitnatu wa yakthura al-harju." Artinya, hari kiamat tidak akan terjadi hingga fitnah meluas dan kekacauan merajalela. Fitnah ini mencakup perpecahan umat, konflik, dan kerusakan moral. Di tengah masa sulit ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meramalkan munculnya tanda-tanda besar. Salah satunya adalah kemunculan pasukan berpakaian hitam. Salah satu tanda penting kemunculan Imam Mahdi adalah munculnya pasukan berpakaian hitam dari wilayah Khurasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum ar-rayat as-sud min qibali Khurasan, fatuha fafaha Khalifatullah Al-Mahdi." Artinya, jika kalian melihat bendera-bendera hitam datang dari arah Khurasan, datangilah mereka, karena di antara mereka ada Khalifah Allah, Al-Mahdi. Menurut para ulama, merujuk pada wilayah yang kini mencakup bagian timur Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Pasukan ini membawa bendera hitam sebagai simbol perjuangan mereka untuk mendukung Imam Mahdi. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa bendera hitam ini bukanlah simbol kekerasan, melainkan tanda kebenaran yang akan mengantarkan umat kepada pemimpin yang dijanjikan. Pasukan berpakaian hitam ini akan memainkan peran penting dalam mendukung Imam Mahdi. Dalam riwayat lain, yang termuat dalam Sunan Abu Dawud, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di Mekah, dekat Ka'bah, dan orang-orang akan berbayat kepadanya di antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Hadis tersebut berbunyi, "Yakunu rajulun yat'al Ka'bata fayubaya'u lahu baina ar-rukni wal maqam, thumma yab'athu jayshun min ash-Sham fayakhsifu bihim fil baida." Akan ada seorang laki-laki yang datang ke Ka'bah, lalu orang-orang berbayat kepadanya di antara rukun dan makam Ibrahim. Kemudian, pasukan dari Syam akan dikirim untuk menyerangnya, tetapi mereka akan ditelan bumi di daerah Baida. Peristiwa Khasf al-Baida ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, adalah mukjizat dari Allah untuk melindungi Imam Mahdi dan pasukannya, termasuk pasukan berbendera hitam yang mendukungnya. Bayangkan, sebuah pasukan besar dari Syam yang bergerak untuk menghentikan Imam Mahdi tiba-tiba lenyap, ditelan bumi oleh kekuasaan Allah. Peristiwa ini menjadi tanda nyata kebenaran Imam Mahdi dan pasukan berpakaian hitam yang setia mendampinginya. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebenaran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan, dan ia akan memimpin selama 7 atau 9 tahun. Masa kepemimpinan ini akan menjadi zaman keemasan, di mana keadilan sosial dan spiritual mencapai puncaknya, didukung oleh pasukan berpakaian hitam yang telah berbayat kepadanya.
Namun, perjuangan Imam Mahdi tidak akan mudah. Beliau akan menghadapi fitnah terbesar, yaitu kemunculan Dajjal. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwa Dajjal adalah salah satu tanda besar kiamat. Imam Mahdi bersama pasukan berbendera hitam dan umat Islam lainnya akan memimpin perlawanan melawan fitnah Dajjal, hingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam turun untuk mengalahkannya. Kolaborasi antara Imam Mahdi dan Nabi Isa menjadi puncak kemenangan kebenaran atas kebatilan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kisah Imam Mahdi dan pasukan berpakaian hitam adalah bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Lebih dari sekadar menanti kedatangannya, ajaran ini mengajak kita untuk memperkuat iman, memperbaiki akhlak, dan berjuang melawan ketidakadilan di sekitar kita. Kami mengakhiri perjalanan ini dengan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengikuti jalannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga ilmu ini bermanfaat dan dapat dibagikan kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.